Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat tutorial untuk penyusunan RKS dan realisasi pada aplikasi chip BOP PAUD milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Baik, pada Bunda Yanda PAUD, yang pertama-tama silakan dibuka browsernya, bisa melalui Mozilla atau melalui Chrome. Kemudian isikan alamat chip.bogor.kab.go.id, kemudian di enter. Nah, setelah masuk pada menu dashboard, diwajibkan mengisi username dan password, di mana username dan password tersebut adalah NPSN dari lembaga masing-masing. Contohkan, inputkan passwordnya pun sama, kemudian kita sign atau login. Nah, masuk login, maka tampilan akan ke beranda lembaga yang sesuai dengan diinputkan NPSN. Baik, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada RKS, kemudian ada check balance, ada pembukuan dan laporan. Dimana pada menu dashboard di kiri samping ini adalah ada menu RKS, pembukuan, laporan, dan validasi. Yang pertama-tama, mari kita akan menyusun RKS untuk lembaga TK atau PAUD lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Silakan Bunda Yanda mengklik RKS, kemudian menginputkan penerimaannya. Nah, penerimaan di sini bagi yang belum terisi, silakan mengklik tambah data saja. Kemudian nanti diisikan untuk pada rekening yaitu BOP PAUD. Tahapnya, tahap pertama dan rinciannya adalah rencana penerimaan di akun fisik tahap 1. Volume banyaknya siswa 82, satuannya yaitu adalah satuan siswa. Kemudian diisikan nominal yang diterima per tahap, yaitu Rp300.000. Kemudian diklik simpan. Nah, nanti akan muncul pada menu beranda penerimaan. Untuk yang menambah data yang tahap kedua, silakan klik tambah data lagi. Kemudian nanti mengisikan sesuai dengan yang sudah terinput pada tahap pertama. Kita merubahnya pilihan tahap ini tahap kedua, penerimaan, rinciannya penerimaan, rencana di akun fisik tahap 2. Jumlah siswa, satuannya, kemudian nominal biayanya, besarannya, dan klik simpan. Nah, nanti akan muncul dua item di mana penerimaan yang diterima lembaga dalam 1 tahun. Setelah kita menginputkan penerimaan, kemudian dalam menyusun RKS kita wajib untuk menyusun penggunaan dana BOP tersebut. Nah, di mana kita akan mengklik dana penggunaan. Kemudian kita jika pada tampilan layar ini masih kosong, tambah kegiatan saja, dan nanti pada tampilan di sini semua silakan diklik satu persatu sampai dengan program yang tertera pada tambah kegiatan ini hilang seluruhnya. Ya, sini sudah hilang dan sudah berpindah ke dashboard yang depan. Kemudian kita akan menginputkan apa saja yang akan kita rencanakan pada RKS.
misalkan sesuai dengan kegiatan rincian yang tertera pada RKS. Di sini ada kegiatan pembelajaran dan bermain, ada kegiatan pendukung, ada kegiatan lainnya, di mana sudah terinci dengan jelas kegiatan-kegiatan yang akan Bapak atau Ibu inputkan pada RKS. Kita contohkan misalkan bahan pembelajaran peserta didik. Kita akan menginputkan contohnya jika masih kosong, di sini cukup klik tambah data dan menginputkan apa saja yang sudah direncanakan. Contoh, pilih di rekening jenisnya belanja, kemudian rekening objeknya apa, sesuai dengan yang sudah tertera. Baik, kita contohkan yang sudah terinput. Di sini pembelian origami, di sini belanja. Kemudian rekening objeknya pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan. Rekeningnya adalah bahan bermain dengan tema air dan udara dan api. Sini tahapnya dibelanjakan di tahap pertama terlebih dahulu. Jadi kita menyusun sesuai dengan tahap yang sudah tertera. Klik tahap pertama, jumlahnya berapa, satuannya itu dalam bentuk barang tersebut, harganya berapa, kemudian klik simpan. Nanti akan otomatis tersimpan pada layar. Begitupun seterusnya sampai dengan benar-benar dana yang sudah kita terima dan kita rencanakan menjadi seimbang atau balance. Nah, di mana untuk cek balance, di sini ada menu cek balance untuk mengetahui sejauh mana kita sudah menyelesaikan RKS tersebut. Kita klik cek balance. Nah, nanti di sini akan tertera seperti ini, warna biru. Jika antara penerimaan dan penggunaan sudah sesuai, nah tidak akan ada selisih dan di sini akan berubah warna menjadi biru. Nah, rincian yang sudah kita inputkan itu akan terlihat jelas pada layar tampilan cek balance di tahap pertama. Nah, kita akan mengecek yang tahap kedua. Nah, di mana di tahap kedua pun sudah kita rencanakan pembelian sesuai dengan nominal yang diterima. Jadi antara tahap pertama dan tahap kedua itu harus selesai. Jadi Bunda Yanda diwajibkan untuk menyelesaikan RKS-nya, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Setelah kita cross check di check balance ini, antara tahap pertama dan tahap kedua sudah tidak ada yang berwarna kuning atau merah, itu Bunda Yanda sudah bisa melakukan pembukuan atau realisasi. Nah, di sini jika di sini berwarna kuning, itu tandanya Bunda Yanda kurang untuk belanja. Itu penggunaannya masih di bawah penerimaan. Tetapi jika di sini berwarna merah, otomatis antara penerimaan dan penggunaan itu lebih besar penggunaan. Jadi kita harus mengurangi anggarannya dan disesuaikan dengan penerimaan. Nah, setelah RKS ini selesai, kita cek balance. Kemudian yang harus dilakukan oleh Bunda Yanda yaitu adalah melakukan validasi terlebih dahulu. Kita klik menu validasi, kemudian kita klik menu RKS-nya. Jadi validasi RKS, kita klik RKS-nya. Nah, di sini sudah sesuai antara tahap pertama 24.600.000, di mana RKS-nya tertera 24.600.000 dan rincian kegiatan penggunaannya pun sama 24.600.000 untuk tahap ke-1, dan tahap kedua pun sama halnya seperti tahap 1. Jadi jumlah penerimaan
keseluruhan tahap 1 dan tahap kedua yaitu 49.200.000 dan jumlah penggunaannya pun sama yaitu 49.200.000. Nah, setelah sama kedua tahap ini antara penerimaan dan penggunaan, nanti progres validasinya akan terlihat mencapai 100%. Nah, jika belum mencapai 100%, Bunda Yanda harus melakukan edit kembali. Jadi di keterangan ini harus seperti ini, polos, tidak ada berwarna merah atau warna kuning yang lainnya yang tidak sesuai dengan juknis sebelum COVID. Jadi silakan untuk diinputkan dulu rencananya sesuai dengan juknis yang sudah tertera. Nah, jika diyakini ini sudah selesai RKAS-nya tahap pertama dan tahap kedua, silakan mengklik ada di bawah di sini yaitu ajukan pengesahan RKAS. Karena jika ini tidak diklik, Bunda Yanda tidak akan dapat melakukan ke step berikutnya, yaitu ke pembukuan untuk menyusun buku kas umum, kas tunai dan lain-lainnya. Jadi selesaikan terlebih dahulu semua penyusunan RKS baik tahap pertama dan tahap kedua, harus sampai dengan balance. Dan kita klik menu validasi RKS dan nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah ini sudah balance, sudah sesuai, kita klik ajukan pengesahan RKS. Nanti di sini ada peringatan. Cek kembali RKS yang Anda susun, pastikan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan melanjutkan proses pengajuan pengesahan RKS ini, maka RKS akan dikunci dan Anda dapat melakukan pembukuan realisasi. Nah, di sini sudah diingatkan terlebih dahulu oleh sistem bahwasannya jika Bunda Yanda sudah mengajukan pengesahan RKS, otomatis RKS akan terkunci dengan sendirinya dan bisa melanjutkan ke realisasi. Silakan kita klik lanjutkan. Ada pertanyaan kembali di sini. Pada sistem CPOP Bogor Kapdoga.id berkata, Anda yakin? Dia akan bertanya lagi, sekali lagi. Jika Bunda Yanda belum yakin, silakan di cancel saja dan melakukan edit kembali. Tetapi jika sudah yakin dengan RKS yang disusunnya, silakan untuk mengklik OK. Nah, nanti dia akan kembali kepada tampilan awal. Nah, untuk mengetahui RKS tersebut sudah terkunci atau belum, kita klik lagi validasi RKS. Nah, di sini tidak akan ada menu ajukan pengesahan RKS karena RKS sudah kita sahkan. Kita cek di tab RKS-nya. Kita cek saja di penerimaan contohnya. Nah, di sini RKS sudah terkunci, data dikunci, rencana penerimaan daerah visi BOP PAUD tidak dapat dirubah. Jadi jikalau tampilan seperti ini, otomatis untuk RKS tidak dapat dirubah kembali dan sudah dikunci. Baik penerimaan, kita lihat penggunaannya pun sama halnya seperti itu. Tuh, data sudah dikunci. Jadi rencana yang sudah kita susun tidak dapat dirubah. Kita cek balance. Nah, di cek balance pun sama, data dikunci. Jadi semua item yang tertera pada RKS ini adalah sudah dikunci semua karena sudah kita sahkan tadi di awal. Baik, kemudian kita masuk pengesahan pada RKS. Sekarang kita akan melakukan step yang kedua, yaitu melakukan atau mengerjakan pembukuan di BOP. Kita klik pada menu pembukuan, kemudian kita klik menu bank. Kita klik, kita akan berisi, pilih volume dana. Nah, di sini kita inputkan dana yang diterima di tahap pertama berapa. Kita inputkan saja dan pembukuan bank.
jenisnya yaitu in. Nah, kita menerima dengan PAUD tahap pertama. Jumlah siswa dikali 300.000 dan section 1. Dia akan masuk di in. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengambilan dana. Nah, kita pada menu di sini tarik. Pilih tahap pertama. Di sini rekeningnya itu bank. Tanggalnya misalkan di tanggal 6 besok harinya. Nomor buktinya dilanjutkan nomor orang 2. Jenisnya di sini jangan sampai salah, di sini out. Karena kita menarik dana dari bank. Keterangannya dari dana BAPE PAUD tahun 2020 tahap sampai misalkan kita ambil semua 82 kali 500 ya, ini karena otomatis namanya akan berada di kolom out dan dengan uang dan kita ambil semua dan terus kita setelah kita menentukan bank, kita akan melakukan pembekuan pada tunai. Kita klik tab kas tunai, kita klik deaktif PAUD, kita pilih yaitu di bulan Januari. Nah, jangan kaget bagi pembelian karena nanti secara otomatis setelah kita mengisi di buku bank pada penarikan dana BOP itu akan secara otomatis akan berpindah ke kas tunai. Bagaimana di sini ditarik bank tetap untuk melakukan uraian pembelanjaan kegiatan-kegiatan kepada daerah. Ini kita rubah dulu tanggalnya, misalkan kita diambil tanggal 6, kita masukkan ke kas bendahara yaitu di tanggal 8. Oke, nah ini sudah ada penerimaan saldonya yaitu Rp24.600.000. Nah, yang selanjutnya setelah kita mengisi dana diterima di kas tunai, kemudian kita akan melakukan realisasi atau pembukuan yang sudah tertera pada RKS. Kita klik transaksi RKS. Kita pilih tahap pertama. Jadi keseluruhan yang ada pada data ini harus kita keluarkan. Jumlahnya itu sesuai dengan nominal yang kita dimasukkan ke dalam penerimaan pada jadi di menu ini kita harus klik untuk pembelian organik tanggal 10 bulan 10 2020. Nomor buktinya nomor 2. Ini kita karena belanja kita out semuanya, jadi jenisnya itu out. Melakukan pembelanjaan yaitu out. Dibayar pembelian ini sesuaikan saja dengan nominalnya yaitu 215.000. Jasa volume boleh 1, boleh kegiatan kan langsung 215.000. Kita klik simpan. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke pembukuan kas tunai. Semuanya satu persatu pada transaksi RKS ini harus kita habiskan sampai dengan pada menu transaksi RKS ini itu yang sudah kita inputkan itu akan berubah warna menjadi warna hijau. Ini otomatis bisa kita klik lagi. Kemudian
semuanya ini yang tertera harus kita klik sampai dengan selesai. Ini ya contoh. Nah, ini dibayar. Lanjutkan. Paswana atau transaksi misalkan nominalnya kita tambah lagi di sebagai jumlah. Jadi di sini ada antara jumlah kolom realisasi dan sisa. Jadi antara jumlah ini akan kita inputkan tuh harus sesuai dengan pada RKS, jangan sampai berbeda. Nah, ini kita klik simpan dan seterusnya sampai dengan saldo 24 juta lebih ini menjadi 0 sesuai dengan yang tertera pada RKS. Nah, ketika kita selesai mengisi keseluruhan kas tunai, kita klik laporan untuk melihat hasil yang sudah kita input untuk BOP 01. Nah, jadi dia akan tertera di sini penerimaan 24 juta kegiatan pembelanjaan yang sekian dan lain dengan otomatis. Kemudian kita cek di laporan penjualannya. Nah, ini kan tertera juga kredisi RKS yang kita susun tadi. Jadi otomatis akan masuk laporan-laporan yang kita bawa. Nah, untuk POP 03 yaitu kas umum. Nah, ini jadi kas umum harus berbentuk seperti ini. Pertama diterima, ditarik dari bank, kemudian nanti akan otomatis masuk ke kas tunai dan kita lakukan belanja sesuai dengan yang berapa RKS. Nah, di sini karena masih ada saldo karena kita belum menyelesaikan sampai dengan selesai, sampai dengan nanti saldo kas tunai itu 0. Keempatnya ya ini terlihat nanti saja yang masih terbosong seperti itu. Mungkin Bunda Yanda untuk sedikit tutorial cara pembukuan sangat mudah sekali untuk kita mengerjakan rincian pada sheet POP. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.